Wow, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita sudah memasuki sesi ke-8 ini mengenai fisiologi. Fisiologi adalah ilmu mengenai fisik kita atau tubuh kita. Dan ini sangat-sangat berhubungan dengan sesi ketiga, yaitu mengenai salah satu pilar dari kebiasaan high performance gitu ya. Kebiasaan performa tinggi yaitu energi. Jadi kalian bisa nge-review dulu nih gitu ya untuk yang sesi ketiga gitu. Kalian bisa lihat video-video di yang sebelumnya gitu. Di situ ada beberapa list yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan energi kalian, dan itu tentunya saja berhubungan dengan fisik kalian. Dan kita akan melanjutkan di sesi ke-8 bagian ke-1 mengenai fisiologi ini. Dan ini adalah yang pertama. Nah, pertama, untuk meningkatkan fisiologi ini, kamu bisa meningkatkan postur tubuh kamu dan stretch. Stretch itu peregangan. Nah, seperti kita yang tahu gitu ya, era informasi sekarang ini gitu ya, akhirnya disebut sebagai era manusia tuh menjadi bungkuk gitu, hunchback. Di mana kita duduk, berdiri dengan membungkuk gitu ya, karena kita bisa melihat di handphone kita gitu, di device kita atau di komputer kita dalam waktu yang lama. Misalnya melihat sosial media atau chatting atau apapun itu, akhirnya manusia jadi lebih banyak bungkuk di zaman sekarang ini. Nah, akhirnya itu membuat kita mempunyai postur yang buruk. Nah, postur yang buruk juga akhirnya gitu ya berpengaruh pada pencernaan kita, energi, mood, kekuatan otot, dan ke fleksibilitas ya gitu ya. Ketika duduk gitu, kita harusnya duduknya tegak dengan dagu tuh jangan sampai melihat ke bawah, tapi kita harus melihat ke atas. Nah, lalu bagian dada kita tuh, bahu kita seharusnya rileks dan kaki benar-benar menapak di lantai. Dan sama juga ketika kita berdiri, kita seharusnya berdiri dengan tegak, dengan pundak kita, bahu kita tegak, lalu rileks. Leher kita pun sama, harus segaris dengan tulang punggung kita. Seperti ya namanya seperti itu gitu ya, secara vertikal, yang namanya seperti dia bilang sih seperti sapu gitu ya, broom. Dan juga dada kita sedikit membusung, dan itu menunjukkan kepercayaan diri kita gitu, karena dengan kita membusungkan dada atau kita misalnya mengerutkan dada, itu akan berpengaruh dengan mood kita juga gitu. Semakin kamu sering gitu kamu untuk membusungkan dada kamu gitu ya, kamu pasti akan lebih bisa mengatur mood kamu. Lalu ada lagi, nah kita bisa melakukan peregangan beberapa kali dalam sehari, terutama di akhir hari kita, dan itu sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang kita, dan tentunya untuk fleksibilitas juga. Nah, cobalah untuk melakukan peregangan 3 kali per hari untuk 3 menit saja. Nah, ini adalah pertanyaan yang kita harus jawab pada sesi kali ini. Nah, saya cenderung mempunyai postur yang jelek ketika titik. Kamu harus isi gitu ya. Misalnya pasti ketika kamu memegang handphone gitu ya, melihat sosial media, bermain game atau apapun itu. Gitu. Lalu yang kedua, jika saya berdiri tegak dan benar-benar penuh kepercayaan diri gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita akan berdiri dan misalnya menjaga postur kita gitu ya. Nah, kalian harus bisa tahu gitu ya. Seperti yang kita tahu gitu ya, kan ilmu yang paling sangat-sangat berharga gitu ya. Misalnya ketika kamu mengikuti seminarnya Anthony Robbins, adalah dimana kita bisa mengatur state kita. State adalah keadaan atau mood kita, dengan kita mengatur fisiologi kita. Dan salah satunya adalah kita bisa mengatur state kita atau menjadi saat kita sangat-sangat penuh percaya diri. Jadi kita bisa berdiri tegak, dada busung, mata terlihat tajam gitu ya, terus tersenyum gitu. Nah, di saat-saat seperti itu gitu, kamu harus membayangkan
diri kamu ketika percaya diri, dan kamu harus pause dan kira-kira ingat postur apa sih seperti itu gitu. Bahkan ada yang dibilang gitu ya, misalnya dengan kita melakukan postur seperti Superman gitu ya, dimana tangan di pinggang dan dada ke mungkin dada sedikit membusungkan, itu akan mengatur juga hormon kamu gitu. Bahkan sampai seperti itu gitu ya pengaruhnya, dan kamu tentu saja bisa melakukan itu. Lalu yang selanjutnya adalah cara kita untuk mengingatkan diri kita sendiri untuk duduk dan berdiri dengan postur yang lebih baik dan lebih waspada dan percaya diri adalah dengan gitu. Nah, seperti yang tadi gitu. Seperti yang kemarin maksudnya ya. Banyak hal-hal yang harus kita ingatkan, antara kata-kata yang menunjukkan siapa diri kita, kata-kata yang menjadi tujuan kita. Dan ini juga sama gitu, kata-kata yang bisa mengingatkan agar kita bisa memiliki postur badan yang baik seperti itu. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Kamu bisa melakukan post-it notes, atau misalnya ketika kamu misalnya ya mungkin ya di handphone juga gitu, atau misalnya di kamar tidur kamu karena sebelum tidur atau setelah bangun tidur itu, biar kamu tidak lupa untuk memperbaiki postur kamu. Lalu jika saya mempunyai harus menemukan waktu untuk meregangkan badan kita 3 kali dalam sehari, dan waktu yang paling tepat pada saat itu adalah, nah, kamu bisa membiasakan diri untuk stretching. Misalnya pertama adalah setelah kamu bangun tidur, terus sebelum kamu bangun tidur, dan misalnya gitu ya. Yang ketiga adalah ketika kamu berada di toilet gitu. Kan pasti kamu ada waktunya kamu ke toilet gitu ya ketika kamu kerja, dan itu pun kamu harus melakukan peregangan gitu. Nah, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.